Oke, ini ya. Kalau vertex apa vertex? Kita ini aja ya. Em, Fanya. Vertex apa apanya? Fanya. Ada Fanya? Tadi di upside ada nggak Fanya? Fanya ada? Oh, hilang. Fanya ada tadi. Halo, Fanya. Hmm, ini nih kalau kuliah daring tuh saya suka di PHP. Suara saya terdengar ya? Saya ganti. Karisa. Ada Karisa? Ada Ibu. Oke. Vertex apa Vertex? Vertex itu simpul bukan Ibu atau node gitu kalau nggak Ya. salah. Jadi vertex tuh simpul biasanya dilambangkan sama titik gitu ya. Ada lagi yang edge. Oh ya, kalau edge berarti itu sisi ya. Nanti dilambangkan sama garis. Oke, itu. Nah, BFS ini tadi startnya dari suatu titik simpul. Jadi nanti banyak vertex yang bisa kita pilih. Nah, kita tentukan gitu ya. Mulainya dari yang mana titiknya. Kemudian kita explore. Kita bisa kemana aja dari titik itu. Bisa jadi mungkin nanti ada yang ke sana arahnya gitu ya. Kalau di sini A, di sini B, A-nya bisa ke B, A-nya bisa ke C gitu ya. Jadi nanti kita kunjungi apa namanya vertex-vertex yang lain ya dengan urutan tertentu. Kemudian algoritmanya itu ini ya. Jadi kalau ada graf G ya itu F sama E, oke, ini direpresentasikan oleh agens ini agensi ini agensi itu kayak tadi ya tetangganya, oke? Berarti B ini tetangganya A, C ini tetangganya A. Ini kalau grafnya berarah ya. Tapi A bukan tetangganya B ya. Kalau di kehidupan kan ya kalau misalnya si B tetangga A, berarti A tetangga B. Tapi kalau di graf ini A ini bukan tetangganya B ya, B yang tetangga A. Oke? B itu agensinya dari A. Terus mu U ini adalah pre atau apa ya? Yang titik-titik sebelumnya. Oke? Kalau di sini dikatakan nenek moyang dari U. Jadi sebelum ke U. Oke? Kalau di sini U-nya itu misalnya di sini misalnya titik titik kita lagi ada di B, berarti A itu bukan tetangga, A itu disebutnya nenek moyang ya, titik sebelumnya. Oke, sedangkan D itu distance-nya ya. Terus ini algoritma BFS-nya. Oke, kita deklarasikan dulu ini maksudnya. Nah, BFS-nya tuh ini. Untuk setiap titik U di himpunan VG ini ya, kecuali S, S ini titik awal tadi kan. Nih, titik sumbernya, maka kerjakan ini ya. U kita kunjungi. Oke, dikunjungi terus sorry.
U ini kita warnakan warna putih ya. Artinya warna putih itu belum pernah dikunjungi ya. Kemudian distance-nya U itu nanti kita tulis sebagai ini, Tahingga, belum ada nomornya dulu, dia dikunjungi yang keberapa gitu ya. Terus nenek moyangnya dia nggak ada, ya kan? Kan dia awalnya. Jadi kita apa namanya? Kita isi dengan 0. Oke. Kemudian kalau si S ya, kalau kita ini awalnya ya. Awalnya dia masih putih, jaraknya apa namanya? Tahingga, terus titik sebelumnya itu tidak ada. Oke. Kemudian kalau dari U nanti bergerak ke S ya. Oke. Nanti hmm, sorry. Dari ulang. Jadi U itu anggota si V. Oke. U itu anggota V. Kalau digambar berarti ini ada U nih ya. U-nya masih putih. Oke. S ini titik sumbernya ya, titik awal. Berarti U masih putih, terus apa namanya? Distance-nya masih tak hingga. Kemudian si S, tadinya S nih, titik sumbernya, kita mau ke U. Nah, S-nya ini karena kita tinggalkan, maka nanti S-nya jadi berwarna merah. Oke. Yang kita tinggalkan, kita warnakan merah, yang belum dikunjungi itu putih. Oke. Kemudian karena S kita tinggalkan, yang tadinya semuanya apa namanya distance-nya tak hingga, berarti S ini distance-nya jadi kita tinggalkan 0 ya. Kemudian PS-nya ini 0 ya. Dia kan titik sumbernya mula-mula si S ini. Oke. Nah, itu nanti dikerjakan sampai sorry, saya kelewat ini. Lalu key-nya ini ya, key-nya ini kita assign dengan si S. Oke. Key-nya itu kayak apa ya? Variabel cadangan ya untuk si S sudah pernah dikunjungi. Key ini adalah berarti variabel yang menampung titik-titik yang sudah pernah dikunjungi. Nah, ini lakukan terus seperti itu sampai nanti key-nya isinya tidak sama dengan 0. Oke? Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau misalnya mula-mula dia warnanya putih, kemudian kalau ditinggalkan, dia mengunjungi titik lain, nanti warnanya berubah, 0, kemudian distance-nya itu jadi kita kasih angka ya. Angkanya tadi 0, dari tak hingga 0 dulu ya. Untuk yang berikutnya gimana? Titik yang berikutnya. Coba kita lihat di sini. U-nya nanti sebagai head-nya. Yaitu. Jadi kayak apa namanya? Titik paling depan di key. Oke. Tadi kan U dikunjungi nih. U dikunjungi ya. Berarti U masuk ke dalam himpunan key. Oke. Nah, kemudian untuk setiap V yang anggota ini ya, ini adjacent, ingat tadi tetangganya U ya. Nanti kan si U ini kemungkinan punya tetangga lagi gitu ya. Nanti untuk setiap V yang anggota dari kumpulan tetangganya U, lakukan ini ya. Tetangganya tadinya warnanya putih dulu karena kan belum pernah dikunjungi. Oke. Kemudian warnai dengan warna merah seperti itu ya. Untuk si apa nih? V ketika dia
dikunjungi, ya. Misal tetangganya U ada V di sini. Nah, V ini tadinya warna putih kan? Jika si V masih berwarna putih, maka kunjungilah si V, ya. Ketika V dikunjungi, berarti kan V-nya berubah. Tadinya warna putih, jadi warna merah, ya. Warnanya dia merah. Kemudian untuk jaraknya V nih, itu adalah jaraknya U ditambah 1, ya. Kalau tadi di sini 0, di sini 1, berarti ini jadi 2, ya. Berarti nanti PV-nya itu di-assign jadi U. Terus seperti itu looping pakai while sampai nanti apa namanya, key tidak sama dengan dan kosong, ya. Gimana? Abstrak sekali. Kemudian NQ-nya itu nanti QV, DQ-nya itu QU, ya. Nah, setelah di DQ nih, kan tadi sudah dikunjungi, ya. Kemudian eh, yang belum dikunjungi putih, kemudian dikunjungi merah. Kalau dia ditinggalkan, sudah ditinggalkan, tadinya putih. Tadinya putih, ya kan? Dikunjungi warnanya merah. Ketika dari U dia mengunjungi V, berarti kan U sudah ditinggalkan, ya. Ketika U sudah ditinggalkan, dia berubah nanti warnanya jadi biru, ya. Kalau di DQ dia berubah warnanya biru. Seperti itu ya. NQ itu tadi ya untuk dimasukin, kalau DQ itu untuk ditinggalin. Intinya gitu. Dikunjungin sama ditinggalkan. Contoh, contohnya seperti ini ya. Nanti ada misalnya graf seperti ini ya. Ini dinamakan eh, graf yang tidak berarah. Oke, ini tidak ada arahnya kemana-kemananya ya. Kemudian ini dimulai dari S. Ini ditentukan ya titik mulainya. Kalau titik mulainya dari Y, mungkin hasilnya nanti beda beda lagi dengan hasil yang kita contohkan di sini. Oke. Untuk nomornya ya, untuk kapan dikunjungi, kapan ditinggalkannya beda. Nah, kalau di sini contohnya ada graf yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 vertex ya. Terus edge-nya masing-masing seperti ini. Oke. Dia dimulai dari titik S. Ya, tadinya S-nya putih. Tadinya semuanya putih sebenarnya. Oke. Karena dimulai dari titik S, maka kita mengunjungi S, warnanya merah. Oke. Warnanya merah. Di sini kita tulis ya, himpunan Q-nya itu berarti ada S. S jaraknya berapa? Karena untuk pertama kali dia 0 ya. 0 di sini jaraknya. Kemudian dari S. S itu bisa mengunjungi titik mana saja. Lihat edge yang terhubung ke S. Berarti titik mana saja Nurholiza dari S? Ada? Maaf, Ibu. Mm-mm. Kenapa? Dari titik S Ya, bisa mengunjungi titik yang mana saja. titik S bisa mengunjungi titik yang mana aja. Mm-mm. Titik apa saja yang bisa dikunjungi dari titik S? Berarti kan titik R. Terus Ya, titik 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 R, ya, dia ada edge-nya ya di sini ya. ya. Terus Terus, habis titik yang W yang ini Tahingga. berarti kemungkinan tetangga yang bisa dikunjungi adalah R dan W, ya. Kita bisa tulis R dulu, baru W, gitu. Atau boleh juga ditulis W dulu, baru R di sini. Oke. Nah, nanti
dari kalian itu jawabannya mungkin akan beda-beda juga kalau mengerjakan ini ya. Jadi nggak mungkin satu kelas sama semua untuk materi ini ya. Nggak mungkin satu kelas sama semua step by step-nya. Nah, lanjut ya. Tadi kemungkinan kita akan mengunjungi R atau W yang bisa dikunjungi gitu ya. Artinya S ini akan kita tinggalkan ya. S-nya jadinya hilang. Oke. Yang mungkin dikunjungi adalah W atau R. Kita masukkan si W sama R ini ke himpunan key. Oke? Dimasukkan ya. W dan R-nya di himpunan key. Berarti distance-nya W sama R itu adalah plus 1 dari yang sebelumnya. Sebelumnya itu kan 0 distance-nya. Oke, berarti W sama R itu distance-nya 1, 1. Kasih 1, 1. Seperti itu ya. Nah, berarti W sama R itu kita warnakan merah. Ya, warnakan merah. Kasih warna merah di sini. Kasih juga ininya, apa namanya? Distance-nya, 1. Yang tadinya masih hingga jadi 1. Seperti itu ya. Kemudian, kalau kita menulisnya W dulu, baru R, maka W ini kita anggap sebagai head dari key. Oke? Head dari key, W-nya. Ya. Berarti kita hanya melihat, memperhatikan si W di sini. Oke? Nah, dari W, bisa ke titik apa lagi? Siti Nurmal Hayati. Bisa ke titik T sama titik X ini. Betul. T dan X ya. Jadi nanti W-nya ini tadi mau kita tinggalkan berarti hilang nanti ya. Key yang berikutnya adalah W-nya hilang. R-nya masih ada. Kemungkinan yang kita kunjungi adalah T, X. Oke. R-nya ini distance-nya tetap 1. T dan X distance-nya adalah plus 1 dari titik yang sebelumnya, dari si nenek moyangnya. Ya, karena W itu 1, berarti T sama X itu 2. Seperti itu ya. W sudah ditinggalkan, berarti nanti W berubah menjadi warna biru, T dan X-nya berubah menjadi merah. Ya, dan dikasih angka 2 di sini. Seperti itu. Grafnya ada di bagian bawahnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? View-nya jadi ada R, T, dan X. Oke? Ibu mau nanya, kalau misalkan dia pilihnya R, terus berarti misalkan ke V, Bu, terus dari V mentok gitu dong, Bu? Oke. Nanti ada nih, ketika dia udah sepertinya selesai, ya. Tadi kan ada, misal R dulu ya, R, W. Kemudian dari R ada V, seperti itu ya. Berarti R-nya hilang, W-nya jadi head nanti. Ini makanya saya belum lanjutin lagi ya. Ketika W-nya hilang, ketika R-nya hilang, head-nya itu W sekarang. Lihat di titik W. Sama kayak tadi, ketika W-nya hilang, head-nya itu sekarang R. Ya, sekarang R head-nya. Oke? Berarti tetangganya R yang mungkin hanya V. Oke? Berarti apa? R-nya hilang, tinggal T dan X. Tetangganya R itu V, berarti V jaraknya berapa? V jaraknya? 2, Ibu. 2. Ya, coba kita lihat. R-nya hilang, berarti R-nya nanti berwarna biru, V-nya berwarna merah, kemudian jarak V adalah 2. Ya, karena plus 1 dari nenek moyangnya. Berarti pertanyaannya Kayla tadi, kalau misalnya R-nya dulu baru W, apa yang terjadi? Sebenarnya hampir sama ya, beda dikit aja. Ini R, ini W, 1, 1.
Kemudian R-nya merah duluan nih, ya. R-nya biru duluan, berarti hilang, tinggal W. Terus ini jaraknya 1, tetangganya R itu V, jaraknya 2. Kemudian kalau W-nya jadi head, berarti yang berikutnya PX ya, V, T, X. V-nya 2, T-nya itu plus 1 dari W, berarti 2, 2. Sebenarnya sama aja isinya ya, cuma nanti beda di urutan. Gitu. Kalau tadi R dulu, kalau W dulu baru T, urutan head-nya T dulu berarti yang berikutnya. T, X, V. Tapi kalau R dulu baru W, isinya V, T, X. Atau VXT juga bisa juga ya. Makanya saya bilang tadi nanti sekelas kalian nggak mungkin jawabannya sama tuh dari tahap, bahkan dari tahap 2 ke tahap 3 atau 2 ke 3-nya sama, 3 ke 4-nya bisa jadi beda lagi gitu. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk mendeteksi kalian nyontek atau enggak, lumayan mudah nih ya. Karena kalau misalnya sama persis banget, apalagi sampai titik komanya sama, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan nih. Tadi kita sudah meninggalkan R. R-nya berwarna biru, V-nya berwarna merah, kemudian V itu adalah 1 plus dari si R. Makanya dia 2. Nah, sekarang kita punya head-nya adalah, nah, saya tanya aja, head sekarang yang kita punya apa nih? Faiza. Faiza, dari sini head kita apa? Habis R yang T, Bu. T, berarti ya. Head-nya T, berarti T akan kita tinggalkan, berarti nanti T-nya warna biru. Ya. Kemungkinan dari T hanya mengunjungi U ya, karena si X ini udah pernah dikunjungi. Oke, jadi nggak bisa U sama X lagi, tapi hanya U. Maka kita tulis U. Yang berikutnya ada X, ada V, ada U. Gitu ya. U ini distance-nya 1 plus dari yang sebelumnya. Dari T berarti. Berarti U itu 3, X-nya 2, V-nya tetap 2. T-nya sekarang berubah biru, U-nya jadi merah. Seperti itu ya. Mudah ya. Berikutnya terus sampai seperti itu. Sekarang head-nya X, berarti X-nya ini nanti akan ditinggalkan, ya, berubah warnanya dari biru menjadi merah, dari merah menjadi biru. Kemudian kita lihat tetangga yang X. Tetangga X itu hanya Y. Berarti di sini kita susun lagi tetangganya adalah Y. Jadi Q itu isinya nanti V, U, Y. Y distance-nya itu 3. Ya. Nah, hampir selesai nih. Hanya beberapa lagi yang masih merah. Kemudian V-nya, lihat, menjadi head-nya ya. V menjadi head. Berarti ini. V-nya menjadi head, berarti kita akan tinggalkan V. Berarti nanti V-nya berubah jadi biru. Kemudian isi himpunan Q dengan tetangganya V. Tetangga V-nya itu apa? Karmel. Tetangga V itu apa? Karmel ada? Ada, Karmel. Ibu. Oh ya. Tetangga V apa? Eh, Tangga yang garis itu, Bu. Ya, tetangganya V.
nggak ada berarti. Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, nggak apa-apa tidak ada, ya. Berarti kita tidak bisa menambahkan himpunan key, ya. V sudah ditinggalkan jadi warna biru. Tetangga V nggak ada, nggak usah bingung. Ya, jadi nggak usah menambahkan apa-apa. Nanti headnya jadi U. Oke. Kemudian U nih kita tinggalkan. Oke, U kita tinggalkan berarti berubah warnanya jadi biru. Tetangganya juga nggak ada. Oke. Jadi Q-nya nanti U-nya berubah biru, Q-nya tinggal Y. Dan sampai Q-nya itu himpunan kosong, semuanya sudah berwarna biru, sudah pernah dikunjungi dan sudah ditinggalkan. Warna biru itu sudah pernah dikunjungi dan sudah ditinggalkan. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Dan kasih panah. Tadi kita itu ya. Tadi kan grafnya tidak berpanah ya. Tidak ada arahnya. Tadi kita arahkan ke R sama W. Kemudian dari W ke T atau ke X gitu ya. Kemudian ketika headnya R, tetangganya sini V. Oke. Kemudian ketika tetangganya ketika tetangganya T, berarti dia ke U. Ketika tetangganya V, X, kita ada di X, tetangganya Y. Oh, Ibu, ini. Ya, Ibu maaf mananya itu U-nya jadi 3 tuh karena P atau gimana deh, Bu? oke. U-nya jadi 3 karena plus 1 dari ya titik yang sebelumnya dikunjungi. Oke, jadi si ini. Tadi kan T-nya 2 nih, ya. T-nya 2. Sekarang kita lihat di sini, di himpunan key, T itu sebagai head. Berarti dari titik yang head ini kita akan meninggalkan. Ya, kita ke tetangga berikutnya. Tetangga berikutnya itu U. Berarti U ini jaraknya adalah plus 1 dari titik sebelumnya. Titik sebelumnya kan T ya. Oke, T itu nilainya 2, berarti plus 1 dari T, jadi 2 tambah 1 jadi 3. Oke, karena T-nya sudah ditinggalkan, nanti T-nya warna biru, U-nya warna merah dengan jarak 3. Kalau Y-nya, Bu, berarti itu sebelumnya U berarti jadi Y-nya 3. Karena Oke, dia kan nggak ada tetangga lagi, karena nggak ditambah 1 berarti 3 aja gitu. nah untuk yang Y, caranya gini, kita mulai dari memeriksa himpunan key-nya dulu. Ya, tadi kan T sudah ditinggalkan ya, berarti T-nya hilang, oke, masuk di sini U, oke, berarti kita punya himpunan X, V, U. Ini ya, X, V, U. Oke, berarti kita cek di himpunan Q dulu. Q himpunannya X, V, U. Head dari Q apa? Yuk. Kepalanya Q itu yang paling awal, yang ini ya, Iya, X. Iya, X. X. Berarti ini X ya. Dari X kita cek lagi ya. Cek X. X itu masih punya tetangga nggak? Tetangganya X apa? Tetangganya X berarti apa yuk? Tetangganya X. Ini kan X nih. T. T. Oke. Ada T, ada Ada satu lagi. Ini W. ya, tetangga itu dihubungkan dengan H ya. Tapi kita mengunjungi tetangga yang belum pernah dikunjungi. Ya, jadi kalau T itu justru sudah dikunjungi dan sudah ditinggalkan. Makanya dia warna biru. Ya. Nah, yang kita mau kunjungi adalah tetangga yang masih warna putih. Ya, berarti dari X kemungkinan bisanya hanya mengunjungi Y. Oke. Maka di sini
X-nya hilang, sudah kita tinggalkan, Q-nya isinya jadi V, U, dan tetangganya si yang kita tinggalkan, yaitu Y, tetangganya. V itu isinya, D-nya 2, U itu distance-nya 3, Y-nya itu adalah plus 1 dari titik yang sebelumnya dikunjungi. Plus 1 dari X, iya. Oke, maka Y itu adalah 2 plus 1, jadi 3. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, sampai sini. Ada lagi yang ditanyakan? Berarti Bu, misalkan Ya. kan ngerjainnya R dulu baru W. Itu hasil akhirnya tetap sama kan ya Bu? Cuma beda bentuk yang di himpunan Q-nya aja kan ya Bu? Betul. Ya. Untuk distance-nya sama ya. Yang beda itu hanya himpunan-himpunan Q-nya aja nanti. Urutan di Q ya. Kita lanjut ya. Jadi tadi ya, mula-mula itu merah. Ini yang kita bahas dari tadi ya. Mula-mula itu merah tadi, vertex yang lainnya putih. Terus S itu adalah head-nya dari Q. Kemudian DS-nya itu 0. Ya. Yang paling awal kita pakai distance-nya itu 0. Ya. Ini yang kita bahas dari tadi ya. Jika U ada pada head dari Q, maka untuk setiap V yang merupakan vertex yang adjacent dengan U, ya, maka V-nya putih, lakukan ini, ya. Set H-nya itu UV, kemudian PV-nya itu U, warna V jadi merah, kemudian set DV itu DU tambah 1. Warnai U-nya jadi biru, kemudian remove U dari Q. Seperti itu ya, yang kita obrolin dari tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita kan udah punya ini. Oke, grafnya sudah berarah nih. Kemudian, gimana cara membentuk BFS tree-nya? Ya. Oke, berarti itu ada angka berapa aja? 0, 1, 1, kemudian ada satu yang isinya 2. Kemudian ada satu yang diteruskan satu leaf-nya itu 2 gitu ya. Daunnya itu 2 aja. Berarti ini 0, 1, 1, kemudian 2. Oke. Kemudian untuk yang angka 1 lagi, 2-nya ada 2. Kemudian dari 2 itu ada angka 3 dan angka 3 masing-masing. Berarti satu yang ini dia terbagi jadi 2-2. 2-nya ini punya angka 3 satu kali. 2-nya juga punya angka 3 satu kali. Gitu ya. Untuk menggambar BFS tree-nya, gimana? Nanti pertanyaannya sampai BFS tree ya. Setelah dapat graf berarah tadi, nanti pertanyaannya buat BFS tree-nya. Nah, untuk BFS tree-nya pasti sama. Oke? Mau bagaimanapun kalian mengerjakan key-nya, urutan key-nya, tapi BFS tree-nya pasti sama. Seperti itu sampai BFS tree. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Kalau tidak, kalian ikut biasa. Oh iya, silakan. Berarti itu untuk menentukan head-nya tadi itu terserah kita maunya apa kan ya Bu, kalau misalnya ada 2 cabang. Oke, head yang paling awal apa head yang sudah masuk di key? Nah, misalnya yang ini Bu, itu kan dari W itu kan ada cabangnya T sama. Oh ya, ini sama ini ya. Ya, kalau misalnya saya nentuinnya X dulu baru T itu nggak apa-apa kan? Iya, tadi ya. Jadi kalau misalnya R dulu baru W, nggak apa-apa. Nanti BFS tree-nya pasti sama. Pasti sama, sudah dipastikan. Hanya nanti urutan pengerjaannya ini agak beda. Kalau R dulu baru W, berarti yang key berikutnya itu nanti yang tadi ya. Kalau key-nya itu R dulu baru W, head-nya kan jadi R. Ya. Berarti kalau R kita hapus,
tetangganya R itu adalah V. Jadi masih sisa W ditambah sama tetangganya R, yaitu V. Ya, nanti isinya bukan RTX yang berikutnya kalau R dulu, tapi isinya W, V. Ukurannya 1, 2, masih sama. Kemudian kalau dilanjutkan W, dari W ya, W-nya berarti kita akan tinggalkan, berarti sisanya V, kemudian T sama X. Yang mungkin adalah T dan X. Ukurannya 2 sama 2. Nah, sebenarnya sampai sini kan hampir sama ya. Ini di bawah hampir sama. R, V, T, X. Nih, ya. Kalau hampir sama di sini. Kalau tadi W duluan, itu adalah T, Vx. Kalau R duluan, dia VTX. Hampir sama isi Q-nya, gitu kan. Cuma beda urutan aja. Untuk pemberian D-nya, sama. Oke. Distance-nya nggak mungkin beda ya. Oke, seperti itu Rahman. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan pikirin. Kalau misalkan ada satu simpul yang dikunjungi oleh dua simpul lain, bagaimana, Ibu? Misalkan, Oke. Ini nih, tadi ya sebelum Y. Misalkan gimana? misalkan si S itu ke T juga, Ibu. Oke. Misalkan tadi ya, jadi kan kita head-nya X nih. Oke. Berarti kita sisanya V sama U. 2 sama 3. Kita lihat-lihat nih. Lihat-lihat tetangganya dari X. X itu punya edge ke T, juga edge ke Y. Ya kan? Tapi, ingat ya, ketentuan tetangga yang bisa kita kunjungi adalah tetangga yang belum pernah dikunjungi. Ya. Kalian harus adil dong. Masa tetangga yang lainnya dibiarkan begitu saja? Sedangkan si T itu sudah pernah dikunjungi. Bahkan kalau di sini sudah, itu ya, sudah dikunjungi dan sudah ditinggalkan. Oke, jadi T itu bukan pilihan tetangga untuk X. Oke, pilihan tetangga untuk X itu hanya Y. Jadi kita hanya bisa menulis Y di sini, di himpunan Q-nya. Tidak kita tulis lagi T. Oke, paham, Fikri? Berarti kalau misalkan dia belum ditinggalkan juga, nggak boleh dikunjungi juga, Ibu? Betul. Intinya adalah hanya yang berwarna putih yang kita bisa kunjungi. Oke, paham, Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, oke. Ada pertanyaan lain? Ibu, Ya, silakan. untuk head awalnya itu kan di situ S itu udah ditentuin ya Bu dari soalnya. Iya, nanti ditentuin untuk head awalnya ya. Oke. Oke. Atau kalau misalnya tidak ditentukan, makin ini ya, makin meriah kali ya. Jadi jawaban kalian nggak mungkin ada yang sama kayaknya ya. Karena kemungkinannya aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, berarti permutasi 8, 8, 7, 6, 5, 4. Sedangkan kalian cuma ber-33 ya. Nanti tergantung si pembuat soal mau menentukan si S-nya di awalnya di mana, atau dibiarkan terserah kalian. Ya. Tapi kalau yang ini S-nya sudah ditentukan. Seperti itu, Faiza. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke DFS. Ya. Tadi BFS, sekarang DFS. Nah, DFS, Deep First Search. Oke. Jadi kalau DFS ini, ya, jadi vertex titik-titik yang dikunjungi, ya, berdasarkan titik yang terbaru yang ditemukan. Oke,
dan masih mempunyai tadi unexplored edge. Tadi ya, masih warna putih intinya gitu ya. Kemudian jika semua edge dari V sudah dieksplor, maka gimana caranya nih? Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kayak tadi ya. Mungkin tadi dari V nih. Ini misalnya udah warna merah. V nggak bisa kemana-mana. Kalau DFS dia bisa berbalik ke R. Oke? Nanti kita lihat contohnya deh ya. Kalau misalnya semua rasanya nih, semua edge dari V sudah dieksplor, maka dia bisa kembali ke vertex sebelum V. Jadi di V ini kayak rasa-rasanya sudah tidak ada tetangga yang bisa dikunjungi lagi gitu ya. Maka si V bisa kembali, backtrack ke vertex sebelumnya ya. Baru search-nya dilanjutkan. Jadi nanti dia punya dua timestamp-nya. Kalau tadi kan kita timestamp-nya satu aja ya. Dari sini langsung aja. Kalau ini udah 0 ya 0 aja. 1, 2. Kalau dari V mau backtrack, kalau di DFS dia ada dua ya. Jadi ada stem dia dikunjungi, ada dia stem ketika ditinggalkan. Ya. Jadi ada dua waktu. Oke. Di sini di simbolnya DU itu ketika U-nya itu ditemukan atau dikunjungi seperti itu. Dan FU itu ketika ditinggalkan. Seperti itu ya. Waktu saat semua tetangga dari U sudah ditemukan atau semua edge sudah dieksplor. Ya. Artinya waktu ketika dia backtrack intinya gitulah ya. Jadi ada DU, VU. Nah, ini algoritmanya. Kalian bisa baca dulu. DFS. Hampir sama ya. Jadi di sini untuk setiap vertex U anggota G ya, ini kan kumpulan-kumpulan G, lakukan ini. Semuanya diwarnain putih dan semuanya bernilai si PU-nya itu 0 ya. Time-nya dikasih 0 dulu. Kemudian untuk setiap U anggota G lakukan ini. Ya. Ini diwarnakan putih, dikasih warna putih, lalu kerjakan si DFS kunjungan yang algoritmanya itu ini, ya. Kalau mengunjungi nanti berarti ini ke U ya, dia mengunjungi U, kita kasih warna merah. Kemudian DU itu adalah waktu dia mengunjungi, ya. Waktu pertama kali dia ketemu. Itu DU. Oke. Ingat, time-nya itu juga time plus 1 ya. Oke. Hampir sama seperti tadi. Plus 1 sebelumnya. Kemudian, untuk setiap V yang anggota dari tetangganya U. Adjacent U ya. V itu anggota-anggota tetangganya U. Kemungkinan yang bisa dikunjungi. Maka lakukan ini. Ya. Pertama, kalau dia masih berwarna putih nih tetangganya, maka kunjungilah. Ya. Nanti ini PV-nya ini titik nenek moyangnya ini jadi U jadi titik nenek moyang gitu ya. Kemudian lakukan terus si DFS visit ini. Warnai lagi dengan red. Oke, yang sudah dikunjungi berarti V-nya jadi red, yang tadinya putih gitu ya. Kemudian lanjutin ke sini, ditambahin waktunya. Kemudian ada lagi mungkin V2 gitu yang masih anggota tetangga U. Terus seperti ini ya. Sampai tetangga U-nya habis ya. Sudah,
Kemudian kalau ini sudah habis nih tetangga U, untuk setiap V anggota tetangganya U, maka yang tadi U-nya akan ditinggalkan, ya. Maka U-nya jadi berwarna biru. Seperti itu. U-nya, ingat ya, U-nya itu waktunya itu waktu +1 dari yang sebelumnya. Oke. Ini enggak apa namanya? Baca algoritma ini. Bisa ya? Oke, bisa. Yuk, si pagi ini. Coba kita lihat contohnya. Ini ya. Jadi ada graf seperti ini. Nah, ini grafnya sudah berarah. Oke, grafnya sudah berarah nih. Kemudian ada titik-titik. Tadinya ini semuanya putih dulu ya. Ini tadinya semua putih, kemudian dimulai dari si S. Kalau tadi dimulainya dari berapa tadi? 0 itu ketika masih putih ya. Ingat, 0 itu ketika masih putih. Kemudian dia mengunjungi S. Berarti S itu jadi 1. Stem yang D-nya. Ini nulisnya itu D per V ya. D dan V. Ini dia mengunjungi dulu nih ke S. Berarti S-nya 1. Oke. Kemudian, lihat, tetangga S itu apa? Apa aja? Titik apa aja? Ahmad Dhani. Tetangganya S titik apa aja? Ada titik T sama W, Bu. Ya, betul ya. Kalau V itu bukan tetangganya S, tapi S tetangganya V, yang tadi saya bilang di awal. Oke, jadi lihat. Lihat arahnya juga, ya. Tetangga S itu hanya T dan W. Ceritanya, kita mau ke T. Oke. Kalau mau ke W dulu, ya boleh aja, boleh, ya. Tapi kalau yang contoh ini ceritanya dia ke T dulu. Kalau kamu nanti mau mengerjakan, Bu, saya maunya ke W aja dulu, gitu kan? Boleh, nanti kalian coba ya. Sekarang ceritanya kita mau lihat algoritmanya dulu ya. Bagaimana memberi warna dan memberikan stem-stemnya. Oke, sama memberikan apa namanya? Nama dari tanda panahnya itu ya. Nah, sini ya, dari S ke T berarti ingat ya, ini masih boleh dikunjungi ya. Kalau misalnya yang DFS, karena tadi kan bisa backtrack. Jadi S-nya ini masih merah, kemudian ketika S mengunjungi T, T-nya jadi merah ya. Berarti time-nya itu jadi 2. D apa namanya? Time dia mula-mula ditemukan gitu ya. Berarti dia 1 plus dari yang sebelumnya. Ini kan 1, berarti ini yang kedua. Oke. Dari T kemungkinannya bisa kemana aja? Rifa. Oh, Rifa ada 2. Dari T bisa kemana aja, Rifa? Dari T bisa ke Y sama ke W. Iya, itu tetangganya T ya. Tuh. Kalau X bukan tetangganya, apa namanya? Bukan tetangganya T. Bu, tadi kan katanya bisa backtrack, Bu. Saya mau balik aja lagi dari T ke S. Jangan ya, karena masih ada kesempatan untuk mengunjungi tetangga lain, kalian jangan backtrack, ya. Kunjungin dulu tetangga yang belum di adjacent yang belum pernah dikunjungi. Oke? Jadi T-nya kalau di sini dia pilih ke Y ya. Oke. Kalau mau pilih ke W, boleh aja. Oke? Ingat, ini lebih banyak lagi kemungkinan jawabannya ya. Nah, berarti dari T sini ke W, W-nya ini ke Y,
Y-nya ini jadi warna merah, dan dia 3 ya. Stemnya, time-nya. Oke, dari Y, ini nggak punya pilihan lain ya. Mau tidak mau, dia ke X, karena tetangganya cuma 1. Berarti X-nya 4, warna X-nya merah. Oke. Nah, pertanyaannya dari X, berarti kita bisa kemana nih? Fikri Masyhur. Ya, Dari X kita bisa kemana? bisa ke P itu. T. Ini. Tapi T-nya udah merah. Ya. Dia nggak punya tetangga lagi ya. Harusnya kan tetangganya X itu T. Tapi T sudah pernah dikunjungi. Artinya, mau tidak mau dia harus backtrack dulu. Ya. Backtrack ke titik sebelum si X dikunjungi. Ya. Oke. Jadi, dia tetangganya udah pernah dikunjungi. Tetangga satu-satunya cuma T. Tapi T sudah pernah dikunjungi. Artinya, X itu hanya bisa backtrack. Oke. X ini backtrack ke ke vertex yang sebelumnya. Ya. Vertex sebelum mengunjungi X. Berarti vertex sebelum mengunjungi X itu kan Y ya. Berarti kita balik ke Y. X-nya itu karena backtrack dari X, berarti X-nya kita kasih stem meninggalkan, yaitu 5. Oke. Timestamp meninggalkan X itu adalah 5, berarti X-nya sudah berubah warnanya, karena sudah dikunjungi dan sudah ditinggalkan. Ya, X-nya berubah jadi warna biru. Oke? Dah, sekarang kita ada di Y. Y ini tadi tetangganya hanya X. Dia tidak bisa kemana-mana lagi. Artinya dia harus backtrack, kita tinggalkan. Y ke titik sebelum Y. Titik sebelum Y itu kan tadi T. Ya. Berarti kita backtrack Y ke T. Nah, backtrack-nya Y ini kita kasih timestamp-nya. Tadi terakhir timestamp-nya 5, berarti backtrack-nya Y itu timestamp-nya 6. Oke. Y-nya berubah menjadi warna biru. Karena tadi ya, biru itu sudah dikunjungi dan sudah ditinggalkan. Oke. Jadi gampangnya dia sudah terisi lah ini timestamp-nya, 2 timestamp itu. Oke. Nah, sekarang dari T. Dari T kita bisa kemana? Reviansyah. Ke W, Bu, yang belum W. terisi. Betul. Kemungkinannya itu hanya W. Berarti dari T ke W, kita kasih timestamp ke W itu, ya. Terakhir 6, timestamp ke W berarti 7. Ada pernya ya. W-nya berubah jadi merah. Paham ya? Jadi ketika backtrack ke T, T-nya itu yang dikasih timestamp-nya itu bukan di T, tapi di Y. Ingat. Oke? Proses dari backtrack Y. Terus kita udah berdiri di T, baru T ke W, timestamp untuk mengunjungi W. Itu berarti 1 plus dari yang sebelumnya, 7. Seperti itu ya. W-nya sudah berubah merah, T-nya tetap. Ya, T-nya tetap merah. Karena kan tadi bukan backtrack. Tadi dia mengunjungi seperti biasa. Oke? Seperti ini ya sekarang. Sudah. Sekarang dari W nih. Kita lihat W. Kemungkinannya kemana nih W? Backtrack lagi bukan, Bu? Ya, backtrack lagi ya. Karena dia nggak punya tetangga. Berarti backtrack-nya ke T, berarti timestamp-nya adalah 8.
Oke, W-nya berubah jadi biru. Oke, sekarang dia ada di sini lagi nih. Dia udah nggak bisa kemana-mana. Harus backtrack ke titik sebelumnya T. Ini kan titik sebelumnya T kan, ini 2 berarti titik sebelumnya yang 1 ya, berarti S. Backtracknya T ke S, itu berarti timestamp-nya adalah 9. Oke, sekarang kita udah di sini. Nah, ini udah jadi warna biru nih, YTXW. Oke, ini dia. YTXW. Sudah biru. Sekarang dari S. Dari S, dia masih punya tetangga nggak S? Ada tetangga? Nggak ada, Bu. Nggak ada, ya. Berarti S ini, mana dia? S ini harusnya dia bisa milih, ya. Bentar dulu. Oke. Oke, berarti kita boleh milih nih antara Z, U, atau V. Ya, dari S ini kita bisa milih antara kita ke Z dulu, ke U dulu, atau ke V dulu. Ya, oke. Nah, kalau di contoh ini, dia ke Z dulu. Ke Z dulu ya. Iya, dia ke Z dulu. Artinya, S-nya ditinggalkan ya. Oke. Nah, kalau yang ini nih, dia boleh kemana-mana ya. Karena si, apa namanya, dia nggak bisa, kalau ini kan bukan backtrack ya, sebenarnya dari S ke V, karena V aja belum dikunjungi, ya. Artinya si S itu hanya ditinggalkan aja gitu. Oke? Ditinggalkan, terus dia pilih Z duluan, mengunjungi Z. Oke? Proses meninggalkannya dia itu 10. Timestamp-nya 10. Oke? Proses mengunjunginya si Z itu kita 11. Seperti itu. Sampai sini, ini ada yang bingung nggak? Bu, berarti kalau misalkan kayak di kasus S itu kan kita udah sama sekali nggak bisa backtrack juga ya, Bu, karena udah ditinggalkan semua. Berarti pilihannya itu cuma kayak kita milih jalur yang mana gitu, Bu. Betul, ya. Nah, tapi di sini misalkan saya pilih V, berarti itu nggak bisa dong, Bu. Iya, nggak bisa. Jadi V-nya, sorry, maksud saya, kalau kamu mau memilih V dulu, itu boleh, ya. Tapi kita tinggalkan dulu si S 10, tapi dia bukan backtrack ya. Kita tinggalkan aja, terus kita mulai lagi, gitu. Kita mulai lagi dari titik yang mana? Kalau kamu mau memilih V, berarti V-nya yang 11 di sini. Seperti itu, Kayla. Oh ya, tapi maksudnya kalau kayak pada contoh ini, berarti kita kalau misalkan milih V dulu setelah ninggalin S itu nggak bisa ya kan, Bu? Karena dia tanahnya ini. Betul, karena dia belum apa ya? Dia harus selesai dulu nih, ya. Karena nggak backtrack, kita selesaiin dulu, kita tinggalkan dulu S. Habis itu kita bebas memilih si antara V, S, Z sama U, ya. Karena kalau kita kalau kita pilih dulu, nanti meninggalkan S itu nanti apa ya, ibaratnya belum selesai kita, ya, dan kita nggak bisa kemana-mana lagi, kayaknya kita nggak bakalan bisa backtrack ke S lagi dari V misalnya, gitu, ya. Misal kamu ceritanya mau mengunjungi V dulu gitu ya ceritanya, Iya, iya. jadi V-nya 10, kan, kemudian dia mau mengunjungi S gitu loh.
Enggak Bu, enggak Bu. Bener, maksudnya bener berhenti 10 di 10-nya tuh di S gitu. Nah, pas di Oh, ya. 11-nya maksudnya saya mau ke V, tapi dia kan nggak bisa karena si panahnya ini kan, Bu. Mm-mm. Nah, Ya, gitu solusinya. kalau kita pilih V dulu, V ke S juga nggak bisa, karena S sudah dikunjungi, gitu ya. Mau pakai backtrack, harusnya kan kalau backtrack tuh, misal S-nya ke V gitu ya. Tapi kan ini V-nya ke S. Paham nggak ya? Ya, paham, Konsepnya. paham, paham, paham. Ya, Bu, mau tanya. ya sekarang. Berarti kalau simpul itu udah dilewati, terus dia udah di backtrack, dia nggak boleh dilalui lagi ya, Bu? Iya, karena sudah dikunjungi dan sudah ditinggalkan. Baik, Bu, terima kasih. Ya, oke. Lanjut ya. Jadi udah sampai S nih. Yang putih tinggal 3 ini. Nah, yang 3 ini kalian bebas mau milih yang mana. Oke. Kalau di contoh ini, saya memilihnya dari Z. Ya. Maka times Z. Kunjungan Z itu 11. Oke. Kemudian, dari Z ini kan kemungkinannya bisa kemana aja. Karisam dulu dari tadi ya. Siapa yang mau? Kayaknya saya udah. Pori. Dari Z ini kita bisa kemana aja. Tetangganya Z. Por. Ada Pori. Oh, Porinya lagi itu. Lagi istirahat. Kayaknya semuanya kayak udah saya panggil. Kayla Zaskia. Iya, Ada Ibu. Kayla Zaskia? Iya, Ibu. Ya, dari Z. Kemungkinannya kita kemana? Ke V sama U, bukan? Ya, V sama U ya. Itu tetangga dari dari Z itu kemungkinannya adalah ke V atau U. Oke. Terus ini ceritanya saya memilih V ya. Kalau kalian memilih U nggak apa-apa juga. Boleh ya. Nanti hasil akhirnya sama ketika kita namain apa namanya? H-nya. Ini ceritanya dari Z ke V berarti times time mengunjungi V itu 12. V-nya warna merah. V-nya tidak ada tetangga nih, ya. V-nya tetangga U, tapi U bukan tetangga V. Artinya dia harus backtrack lagi kan ke titik sebelumnya. Oke, backtracknya itu kita stem dengan 13. Oke, sekarang kita udah ada di sini. Dia mengunjungi lagi tetangga satu-satunya yang mungkin dikunjungi adalah V. U. Berarti mengunjunginya ini si sem-semnya 14. U-nya sekarang jadi warna merah. Ya. Tetangganya U. Ada nggak tetangganya U? Si Ini sebenarnya, tapi iya, ditinggalin ya. iya, ini sebenarnya si Z tetangganya U. Tapi kan dia sudah dikunjungi, sudah berwarna merah. Artinya dia tidak bisa dikunjungi. Dia bolehnya backtrack. Backtrack ke Z. Berarti di U, di sini 15, baru Z-nya ditinggalkan jadi Z-nya 16. Ya, ini. Akhirnya grafnya seperti ini. Oke? Dengan timestamp masing-masing. Nah, kemudian dari graf ini kita mau kasih apa namanya? Kasih nama si edge-nya. Jika edge-nya itu DF, sorry. T itu jika edge pada DFS forest apaan? 3 edge, oke? Kalau B itu
dia kayak backward, ya. Kalau F itu dia forward, oke? Kalau backward itu jadi kayak descending. Descending itu apa? Turun ya, dari besar ke kecil. Kalau descending. Kalau F berarti kebalikannya, tapi dia bukan T. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita cuma butuh T, B, sama F. Oke. Kalau T, itu tadi dia three ya, three ages. Three itu dia kayak kunjungan pertama, ya. Kunjungan pertama itu tanpa ada embel-embel backtrack-nya atau apapun gitu ya. Itu T simbolnya. Berarti yang T yang mana aja? Ini ya, dari 1 ke 2, mula-mula. 2 ke 3, 3 ke 4. Terus, ini tadi kan dari sini ke sini backtrack, ini backtrack lagi. Terus dari T ke W ini kan kunjungan ya, berarti ini T. Dah. Terus, nanti dari sini backtrack, ini ke sini, terus ini selesai. Saya ngomong apa sih? Terus ini selesai, gitu kan? Terus kita tinggal ini. Yang tri yang mana? Yang tadi ya. Ini ke sini tadi kan kunjungannya T berarti. Kemudian yang ini V ke U nggak bisa kan tadi. Makanya tadi V backtrack ke Z. Terus dari Z ke U itu kunjungan. Berarti T juga. Nah, berarti yang T itu aja ya. Sedangkan yang lainnya gimana? Kita lihat. Dari arah X ke T. X itu kan X itu kan di sini 4, ya kan? Tetangganya 2. Dia dari 4 ke 2, berarti kan dia turun, ya. Dia turun kayak kembali backward gitu ya. Berarti ini B. Oke. Kalau S ke W, coba lihat. S ke W itu 1 ke 7. Berarti dia nggak backward, ya. Dia nggak descending, nggak nurun, ya. Berarti dia kita namakan V, forward. Oke. Dia justru ascending ya. Naik dari 1 ke 7. Mana lagi? T, dari Z ke U. Itu udah T. Tapi kalau U ke Z ada juga nih. U ke Z. 14 ke 11. Berarti turun ya. Kalau turun berarti dia backward. Itu kasih B. Ibu mau nanya, kalau V ke S, Bu? Nah, itu dia. Kalau V ke S, tadi kan kita tidak melakukan apa-apa ya ke V ke S ya. Masih ingat ya? Jadi, tahap-tahapnya yang tadi juga kita ingat-ingat, dari V ke S kita tidak melakukan apa-apa. Makanya kita sebut dia C yang lainnya. Dari W ke V juga kita kan tidak melakukan apa-apa kan tadi. Berarti ini V. Terus dari W sini kan tadi kita ke T baru backward ke S gitu ya. Backward. Backtrack ya. Berarti dari V ke W kita tidak melakukan apa-apa. Oh, F ini C. Ini kita tidak melakukan apa-apa dari C ke W, C ke X. Berarti itu yang lainnya, C. Boleh dikasih simbol apapun sih, kalau kita tidak melakukan apa-apa. Boleh Z sekalipun gitu ya, atau apapun lah. Ini tidak kita lakukan apa-apa, jadi kita kasih simbol C. Juga termasuk dari U ke V, kita tidak melakukan apa-apa di situ. Oke? Sampai sini, paham nggak? Bu, berarti pas nentuin kayak B, si F-nya itu sambil lihat dia tuh jalannya kapan kan ya, Bu? Oh. Ya, betul. Dari perjalanan yang sebelumnya kalian kerjakan. Oke, chat. Oh ya, oke. Apa? Silakan, ayo.
Dah? Nah, nanti jawaban terakhir inilah yang kita sebut sebagai apa? DFS Forest. Ya, DFS Forest. Oke? Sampai kalian menentukan timestamp D sama V-nya, terus kalian identifikasi juga edge-nya itu termasuk yang mana? Yang tree atau backward apa forward? Seperti itu. Sampai sini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya. Jadi tadi ya, bisa ada T, tree, B, backward, P, forward, dan yang lainnya boleh C, boleh apapun. Ya. Ada 4 jenis edge nanti. Ini edge-nya ya. Jadi untuk yang DFS, hasil akhirnya adalah kalian menentukan forestry-nya, DFS forest, terus sama menentukan jenis edge-nya. Edge-nya itu apakah tree, backward, atau forward. Atau yang lainnya. Nah, ini dia. Sebagai latihan kalian, ada soal di sini. Ya. Ada 2 soal, A sama B. A dan B saja ya, karena yang C-nya ini masih belum kita pelajari, topological sort-nya. Jadi soal tambahan, kemarin soalnya berapa? 3 ya? Kemarin ada tugas soalnya 3 kalau nggak salah. 1, 2, 3. Yang satu yang bobot itu, yang kedua yang matriks, yang ketiga yang parentesis kalau nggak salah. Ya, terus, nah ini ada 2 soal lagi. Ini dengan algoritma BFS, carilah BFS tree dari direct graph berikut. Oke, ini dikasih startnya dari vertex mana, gitu ya. Kemudian soal yang A dari direct graph. Untuk setiap vertex, isi D vertex sama F vertex-nya, sekaligus pewarnaan. Oke, jadi ini grafnya tetap yang ini ya. Yang satu pakai DFS, yang satu pakai BFS. Oke, saya. Ya, silakan. Berarti yang ngerjain BFS-nya itu kan tadi di contoh soal itu kan yang awal tuh nggak ada dia arah-arahnya kemana ya, Bu? Nah, berarti kalau ini harus ngikutin panah kayak ngerjain si DFS gitu, Bu? Oke, kalau yang ini panahnya dihilangkan. Oh, oke. Oke, untuk yang BFS. Seperti itu ya. Bisa? Kita lanjutkan. Sampai mana ya kita? Ini udah selesai. Bentar ya, saya lihat-lihat dulu. Ini belum diajarkan. Ini belum disampaikan, jadi saya tidak akan sampaikan. Topological. Ini juga. Ini juga belum disampaikan di kelas sebelumnya. Oh, udah nih. Kita tinggal berapa ya? 2 halaman lagi. Ya. Jam 9:30. Oke. Kita lanjut ya. Di sini ada teorema tapi tidak dibuktikan. Jadi kalian ingat-ingat aja teoremanya. Jika G itu undirect graph, maka setiap H adalah 3H atau T atau B. Yang tadi ya. Jika G undirect graph, maka setiap H adalah T atau B. Undirect graph. Yang tadi ya, yang ketika kita namain ini ya. Ini kan direct nih, kalau direct langsung T, ini T, T. Nah, kalau yang ini kan nggak ini nih, nggak langsung tadi. Karena untuk dari X ke T kita nggak langsung, tapi kita back track ke sini.
Kemungkinannya kalau nggak dia B, kalau nggak F. Seperti itu kan? Terus kalau misalnya apa tadi? Itu ya teoremanya. Dah, kita lihat nih contoh lagi. Ini ada graf lagi dari A sampai H ya. H-nya seperti ini. Oke. Nah, ceritanya menggunakan DFS tadi isi nilai-nilai DUFU ya dan warna. Oh, nanti katanya kalau ujian kalian bawa warna macam-macam juga ya. Kalau hitam aja nanti kita bingung ngelihatnya. Oke, mana yang merah, mana yang biru duluan gitu. Oke. Nah, lanjut lagi pewarnaan vertex dan penamaan sisi H-nya. Tadi ya, mana yang T, mana yang V, mana yang C, terus D-nya berapa, F-nya berapa. Oke. Ini dia, startnya di F. Oke. Kalau startnya di F, berarti yang memungkinkan adalah kita ke D, ke E, atau ke C. Ada 3 ya sebenarnya yang memungkinkan. Tapi dia ke E. Ya. Cari penyakit dia E. Langsung ke sini aja. Ada 4, ada 5. 1, 2, 3, 4, 4. E, D, C, G. Ya, dari F itu padahal bisa ke C. C ini bisa muter-muter dulu misalnya gitu. Atau ke G, G bisa muter-muter. Tapi dia ke E dulu. Mungkin dia mau menyelesaikan yang sederhana dulu yang bagian sini ya. Nah, oke. Dari F dia ke E. E-nya warna merah. Dari E dia ke D. Ya, D-nya warna merah dulu tadinya ya. D-nya merah, ininya 3. Oke, namanya apa namanya? Timestamp-nya 3. Berarti 2 ke 3. Ini kok nggak ada ininya ya? Nggak ada arahnya ya? Nggak apa-apa kalau begitu, kalau tidak ada arahnya. Berarti dia bisa kemanapun ya. Kemudian dari 3, D itu kan mau tidak mau, pilihannya kalau nggak F, kalau nggak E. Seperti itu ya. Tapi ke F. F itu tapi sudah berwarna merah. Tidak bisa dikunjungi, artinya dia harus backtrack ke E. Maka F-nya si D adalah 4. Ya, kita sekarang ada di E. E sudah tidak bisa kemana-mana, dia harus backtrack ke F. Artinya, F-nya si E, timestamp finish-nya E, itu adalah 5. Oke, sekarang kita ada di F. Nah, sebenarnya, sorry. Penjelasannya saya ulangi. Dari D ke E, dari D kita mesti backtrack. Kita udah tinggalkan, berarti D-nya 4 ya. Kalau backtrack berarti kita ke E. Ya. Kemudian E-nya itu sudah tidak bisa kemana-mana, berarti kita harus tinggalkan E. Tinggalkan E itu berarti timestamp-nya 5. Ketika kita meninggalkan E, backtrack-nya ke F sebenarnya ya. Oke, tapi ketika kita meninggalkan E, bentar. Backtrack-nya backtrack-nya ke F, F-nya itu kan bisa ke C atau ke G. Oke? Nah, ketika F ke C, itu dia kan tree langsung ya. Nggak ada backtrack, nggak ada, nggak ada syarat-syarat lain. Dia pilih ke C. Ya. Kalau pilih ke G gimana, Bu? Boleh. Ya. Ceritanya dia pilih ke C. Maka dari F ke C ya, dia bukan backtrack. Kalau backtrack tulisnya di sini di timestamp V. Finishnya si V.
Oh, V sih. Finishnya F. Ya. Tapi karena dia langsung, dia kasih timestamp ketika menuju C. Berarti timestamp di menuju C itu 6. Oke? Paham ya? Kenapa dari 5, 6-nya ada di C. Paham ya? Bukan di F. Kemudian dari C, dia masih bisa ke B atau ke G. Tapi dia pilih ke G. Ya. Maka G-nya itu 7. Nah, udah J-nya jadi warna merah, G-nya bebas. Dia mau ke B, mau ke H, dia pilih ke H dulu. Ya. Kemudian dari H bisa ke B, bisa ke A, tapi dia pilih ke A. Maka di sini time-nya 9. Terus A, dia harus ke B, mau tidak mau. Dia nggak bisa ke H, karena H udah dikunjungi. Ya, berarti B-nya itu 10. Nah, semuanya udah merah nih. C, B, A, H, G itu merah semua. B udah nggak bisa kemana-mana. Ya, mau tidak mau dia harus backtrack ke titik sebelumnya, ke A. Berarti kita ada di A, backtracknya si B, kita kasih timestamp 11. Oke, kemudian A mau kemana? Nggak bisa kemana-mana lagi, harus backtrack lagi ya. Backtrack ke H, tapi backtracknya H, backtracknya A, kita kasih timestamp 12. Oke, H juga harus backtrack ke si G. Ya, berarti di sini 13. G harus backtrack lagi ke C. Ya, berarti G-nya di sini 14, di sini 15. Sudah, ya. C backtrack ke F. Ya, karena F tadi kan sebelum mengunjungi C, dia ada di F. Berarti di sini 16. Ya, jadilah itu seperti ini. Oke, semuanya sudah biru. Sekarang gimana caranya memberikan nama T, apalagi tadi F, B, ya. Dari mulai T dulu. T itu yang langsung ya. Tadi yang langsung itu kan ini. F ke E, langsung. Terus E ke D, langsung. Jangan saya ngomong, kalian bobo. Fanya. Fanya, ada Fanya? Ada ibu di sini, kenapa ibu? Oke, yuk. Fanya, tadi yang langsung dari F ke E ke D. Terus mana lagi yang langsung? Yang T berarti. Kita mau kasih Bentar, F ke E, uh-uh, F ke D, itu T, kan? Ada lagi nggak yang langsung? nggak ada nggak sih, Bu? Nah, yang di sebelah kanannya tuh masih banyak. Oh iya, Ya, ding. C, ya. Bu. C ke? C, C ke G. Ya, betul. Ada lagi? Terus G ke H, Aha. Terus H ke A, A ke A, A ke B. A ke B. Udah ya? Ya, Oke. Terus yang B sekarang yang mana? Siapa ya? Siapa deh yang belum saya sebut? Relawan, relawan. Kalian mau. Yang F sama yang B nih. Yang F dari mana ke mana? Oh, kalau enggak sini deh. Enaknya, oke. Pertanyaannya dari mana ke mana aja deh. Ibu, kalau B ke H, dia ini nggak, Bu? Apa? F. Oke. B ke H. Coba kita lihat.
Tadi Kok F ya? Apa B ya? Bentar dulu sih bingung. Tapi bingung. B ke H. Ini 10 ke 8. 10 ke 8 berarti apa? B. Iya, karena dia turun ya. Berarti dia B. B tadi warna apa sih? Kuning ya? Merah F. Ya, B kuning. Ed. Tapi dia warna merah. Oh, oke. Kalau di sini tadi ini yang lainnya ini kenapa nggak ada F? Lihat, saya lupa menjelaskan. Ini yang lainnya akhirnya cuma B semua ya. Karena ini graf tidak berarah. Oke? Kalau tadi kan graf berarah. Nih, ya. Oke? Kalau graf tidak berarah, dia langsung B aja. Nih. Oke? Jadi dari B ke H, semuanya yang lainnya B. Nggak ada C juga. Ya, dia pilihannya cuma tri langsung atau B tadi. Oke, sampai sini. Silakan ditanyakan. Hmm, Bu, kenapa F ke D juga tetap B? F ke D, kenapa tetap B? Coba lihat. Itu lihatnya 1 sama 3-nya kan ya, Bu, berarti? Apa 3 sama 1? Iya, jadi di sini tidak ada pilihan tadi ya, tidak ada pilihan F. Ingat, untuk graf yang tidak berarah, dia pilihannya hanya T atau B. Oke? Kalau dia langsung, dia T, selainnya langsung B. Oh, kita belum lihat C ke F ya? Tadi F ke C juga dia langsung ya. Sebelumnya itu kan C belum dikunjungi, terus dia dikunjungi dari F ke C, berarti ini T juga. Yang lainnya B. Tidak ada F, tidak ada graf, tidak ada H lainnya yang C. Ya. Tidak ada C, tidak ada B, tidak ada C, tidak ada F, hanya ada T dan B untuk graf yang tidak berarah. Seperti itu. Lebih simpel yang tidak berarah ya. Yang berarah. Pilihannya banyak. Dah, sampai sini. Ada yang ditanyakan dari yang hari ini kita bahas? Ibu mau tanya Ibu, boleh Silakan. slide sebelumnya nggak Bu? Iya, boleh. Yang ini Bu. Nih, soal. Di bawahnya soal. Oke, nih. Nih, Saya masih bingung Ibu yang kan abis dari D itu kan dia backtrack ke E. Nah, abis ke E itu ini bingung kenapa dia pilihnya ke C, kenapa nggak backtrack ke F? Oke. Sebenarnya dia backtrack. Nah, cara penulisannya nih. Jadi gini. Tadi F ke D. F ke E ke D, D-nya backtrack ya. Jadi cara nulis backtrack itu D itu mesti backtrack ke E, ya kan? Kita udah ada di E nih. Tapi timestamp backtrack-nya kita tulisnya di D. Oke? Termasuk ketika E harus backtrack ke F. Artinya kita sudah ada di F, tapi timestamp backtrack-nya kita tulis di E. Berarti kan 5. Seperti itu ya. Nah, dari F dia bisa bergerak ke C, bisa bergerak ke G. Ketika F ke C, dia nggak perlu backtrack. Ya. Dia langsung jalannya.
karena C belum pernah dikunjungi, G juga belum pernah dikunjungi. Nah, kebetulan di contoh sini dia memilih C. Artinya, ketika dia jalan ke C, dari F, dia nggak backtrack ya. Kalau backtrack, misalnya C-nya sudah dikunjungi sebelumnya. Kalau backtrack, kita kasihnya di sini 6. Tapi kan F itu nggak backtrack ke C. Dia mengunjungi C. Artinya, kita isi timestamp untuk mengunjungi C, yaitu 6. Seperti itu. Nah, itu Bu, maksud saya kalau kan abis E itu kan 5, terus backtrack ke F, 6-nya di F. Timestamp backtracknya itu ditaruhnya di E aja. F itu kita udah balik gitu. Jadi sebenarnya langkahnya kan baru 5 ya. Jadi langkahnya itu tadi langkahnya itu kan gini. Ini langkah pertama, ya. Ini langkah kedua. Apa tadi saya bilang? 1, 2, 3, 4. Intinya gini, kalau misalnya kita backtrack, kita taruhnya di E, tapi kita sudah berada di F, ya. Waktu meninggalkan E-nya, kita isi, ya. Kita sudah tinggalkan, tapi posisi sekarang kita ada di F. Nah, posisi di F ini, kita belum tahu mau ngapain. Oke? Kalau misalnya dari F ternyata si F ini mesti backtrack, maka F-nya kita taruh timestamp meninggalkannya, terus posisi kitanya itu tetap aja. Tetap di mana. Oke? Kalau dalam hal ini, kita kan sudah backtrack ke V. V-nya diam dulu nih, kita ada di V sekarang ya. Nah, dari V baru kita mau kemana lagi, ya? Mau bisanya ke C atau ke G, oke? Tapi ketika ke C, artinya V itu tidak backtrack. Kalau V backtrack, berarti kita isinya di sini, oke? V ke C itu dia langsung, ya, langsung tree dia. Langsung berarti kita isi timestamp-nya itu justru untuk yang dikunjungi. Karena V itu belum ditinggalkan sebenarnya. Oke? Cuma meneruskan aja, belum ditinggalkan. Makanya C-nya 6, terus lanjut seterusnya. Mana? Udah paham Ibu, terima kasih Bu. Oke. Dari yang lain, ada pertanyaan? Ibu, saya mau nanya yang terakhir tadi, Bu. Iya, yang mana tuh? Ini. Iya, kenapa C dan F-nya bukan B, Bu? Iya. C ke F. Ini. Iya, Bu. Dari sini ke sini. Oke. Itu dia. Jadi kita ingat-ingat perjalanan kita. Ya. Tadi antara F sama C, itu kan dia langsung ya. Oke. Jadi dia perjalanan langsung ya. Jadi kita bisa simbolkan dengan T. Yang perjalanan langsung itu kan, atau gampangnya gini. Ini ya, ini kan dia 1. Ini 6. Kalau yang sebelumnya itu dia lebih kecil, biasanya dia T. Bukan biasanya, ini udah pasti T. Ini T 2 ke 3 T. Ya kan? Kemudian, tapi ingat perjalanan kita ya, jangan mentang-mentang F ke G itu 1 ke 7, Bu. Berarti harusnya ini T. Tapi kan tadi kita tidak melakukan perjalanan F ke G. Kita melakukan perjalanannya F ke C, C ke G. Ya. Jadi, si F ke G itu kita tidak melakukan apa-apa. Kita simbolkan dengan B. Oke? Nah, yang G, tadi kita melakukan perjalanan ke H. Lihat, makanya G-nya 7, H-nya 8. Tuh. Biasanya yang T itu pasti lebih kecil. Ya, sebelumnya. Terus kita ke A, makanya dia T. Atau intinya kita ingat-ingat aja perjalanan kita. Terus dari A kan kita ke B tadi. Ini T. Terus ketika B, dia kan backtrack ke A. Udah nggak usah lagi, kan kita udah namain T. Terus dia backtrack ke sini, ke H. Terus backtrack lagi ke sini, nggak usah dinamain.
Dari sini kita ke sana, ya. Ini udah ada namanya ya, T tadi, walaupun backtrack. Terus dari C dia ke F, ya. Walaupun ada backtrack, tapi kan tadi dia melakukan perjalanan terlebih dahulu. Makanya kita langsung namain T aja untuk setiap perjalanan yang langsung tadi ya, yang pertama kali dikunjungi. Intinya gitulah. Ketika kita melakukan perjalanan, terus vertex itu baru pertama kali dikunjungi, itu berarti T gitu. Oke? Gimana Pori ya? Oh, jadi kalau misalkan dari awal langsung dinamain gitu boleh nggak, Bu? Iya, boleh aja ya sebenarnya. Cuma nanti mungkin apa lebih ribet ketika kita namain duluan atau lebih gampang kita namain di akhir. Ya, boleh-boleh aja sih sepertinya. Oke, Ya, makasih, Bu. ini ya. Mungkin kalau kamu takutnya lupa gitu ya, kemana-kemananya, boleh dinamain di ini, di awal. Di sini ya, dari awal ini udah pasti T, ini udah pasti T. Kemudian dari sini ke sini T. Terus kemana lagi tadi? Ke sini T. Sini T, T, T. Nah, yang lainnya B. Ada lagi pertanyaan? Mau tanya, Bu. Ya, silakan Revi. Tadi yang penggunaan garis F, yang jadi garis F, itu kenapa cuman bisa di graf berarah? Iya, kalau graf berarah itu tadi kan lebih banyak syaratnya ya. Dia tetangganya siapa. Kayak tadi, ini kan si Y itu tetangganya T. Tapi T itu bukan tetangganya Y. Ya, syaratnya lebih banyak tuh. Makanya kalau di sini kita anggap semuanya tetangga. Ya, C bisa ke B, bisa ke G. Karena kita nggak ada tanda panahnya ya. Kalau misalnya ada tanda panahnya G ke C, berarti C nggak boleh ke G. Seperti itu ya. Pertama itu perbedaannya. Makanya untuk B sama F-nya, sini, backward sama forward-nya, kita tidak, apa namanya, kita tidak, sebenarnya B yang di sini ya, B yang di sini tidak sama dengan B yang si backward forward ya. B yang di sini sebenarnya sama dengan C. Oke? Nih, B yang di sini. B yang di sini bukan si backward dari forward yang tadi ya. B yang di sini yang lainnya aja, bukan T langsung sebenarnya gitu. Oke? Revi? Baik, Bu. Sudah paham. Terima kasih. Yuk. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Tidak ada? Wow. Kita menyelesaikan pertemuan hari ini di jam 10. Masih ada 30 menit lagi. Mau ngapain kita? Ibu, Ya. maaf Bu, tadi saya em, belum di absen. Oh, ya. Arvina ya. Oke. Lagi? Soal aja Bu, jawab soal. Jawab soal. Yang mana? Yang soal latihan? Samuel Iya, Kristanto udah ada tadi? yang tadi. Maksudnya bareng-bareng jawabnya. Nggak jadi tugas dong. Atau selama 30 menit ini kalian isi dengan mencoba menjawab soal boleh. Nanti kalau ada apa-apa bertanya ke saya boleh aja. Gimana? Yuk. Bu, kalau tugas yang sekarang DL-nya kapan, Bu? Iya. Kalian maunya deadline kapan? Sebulan lagi. Maaf. Ibu, pertemuan minggu besok ada tugas lagi atau enggak? Maksudnya kalau misalkan minggu besok nggak ada tugas lagi ya dikumpulkannya buat minggu depannya lagi. Udah pekan lagi. Oke. Kalian banyak tugas ya?
Iya, Bu. Lagi banyak tugas minggu ini. Soalnya banyak kan deadline-nya nanti ada hari Minggu. Terus ada yang minggu depan juga sama kayak tugas Ibu yang kemarin. Hmm, Oke, baik. Kalau gitu, supaya lebih meriah, deadline-nya minggu ini juga. Enggak ya? Ya udah, saya kasih yang tugas sekarang, deadline-nya berarti pekan depannya lagi ya. Oke, dah. Apa lagi pertanyaannya? Bu, saya nanya tapi masih berhubungan materi. Bu, kalau Boleh. S itu berarti nggak bisa, grafnya tuh nggak bisa yang berarah. Tapi kalau DFS itu bisa berarah, bisa nggak gitu, Bu? Sebenarnya bisa dua-duanya. Coba kita lihat ya. Terus tadi tugasnya tadi kata Ibu yang B, arahnya dihapus. Iya, kalau biar lebih gampang nggak sih? Benar, benar. Setuju. Kalau ada arahnya juga bisa. Mana tadi ya? Biar sama kayak latihan. Atau nggak usah dihapus aja. Nih, ya. Kalau misalnya A, kalau tidak ada arahnya, berarti kan ini bisa B, bisa E, ini mah sama ya, bisa D. Mana yang ada arahnya? Hmm, D deh, dari D misalnya. Misal kita udah ada di titik D nih, ya, ceritanya. Ceritanya kita udah ada di titik D. Oke. Berarti kalau grafnya itu berarah, tetangganya D itu hanya F. Jadi yang kita masukkan ke Q itu hanya si F. Ya, kan tetangga. Ingat tetangga D hanya F. Tapi kalau ada arahnya, kalau tidak ada arahnya, maka tetangganya D kita bisa masukkan B, A, E, F. Atau nggak usah dihapus lah ya, biar lebih mudah kayaknya kalau ada. Tadi dulu, ada lebih mudah apa lebih? Sebenarnya mah intinya definisi tetangga tadi ya, kalau misalnya dia berarah, berarti eh, yang dituju, yang akhirnya itu merupakan tetangga yang awal. Oke, tapi kalau tidak ada arahnya, tetangganya itu semuanya. Oke, nih, yang bisa masuk di himpunan Ki itu nanti bisa B, A, E, F. Ketika D-nya jadi head. Oke, tapi ketika dia grafnya berarah, D-nya jadi head, berarti yang bisa masuk himpunan Ki hanya V. Kayaknya lebih mudah berarah ya jadinya, Kaila. Kalau tidak berarah, nanti ngerjainnya sama seperti contoh. Kalau berarah, berarti ya kalian lebih hati-hati karena tetangganya itu tadi ya berdasarkan tanda panah, tapi jadi kayak lebih dikit nggak sih? Kalau misalnya tadi contohnya aja deh, kalau ada arahnya tetangganya cuma F. Tidak usah dihapus ya, saya ralat. Tidak usah dihapus tanda panahnya untuk BFS. Tetap BFS pakai tanda panahnya. Dua-duanya bisa ya. Jadi BFS bisa pakai yang ada arahnya atau tidak. DFS itu bisa juga pakai yang ada arah atau tidak. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Cukup? Ya udah. Kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, saya bebaskan deh. Hari ini kita cukupkan saja dulu sampai jam 10.06. Kalau mau dilanjutkan kalian mengerjakan tugas masing-masing, bisa juga ya. Jadi abis ini jangan meneruskan bobo ya. Tapi lanjut tugas-tugas kalian, terutama
Kalau misalnya masih di antara 10-30 hari ini, berarti yang harus didahulukan tugas yang ini, berarti gitu kan, karena masih masuk kuliah PAA gitu. Oke, tapi untuk tugas yang tadi baru saja saya sampaikan itu deadline-nya 2 pekan lagi. Yang deadline-nya pekan depan adalah tugas yang kemarin. Seperti itu ya. Oke, sudah seperti itu aja. Silakan nanti kalian ulang-ulang, baca-baca. Siapa tahu ada pertanyaan gitu ya yang terlewat. Kalian bisa saling diskusi atau bertanya ke saya langsung. Oke. Dari saya itu aja hari ini. Mohon maaf, saya sudahi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Bu. ya, nanti saya kirim bab 6 untuk siapa tahu kalian punya waktu untuk baca-baca gitu ya. Oke, saya izin leave. Terima kasih banyak semuanya. Bye.